Mari kita pahami bahasa alam semesta, yaitu vektor. Alam semesta ditulis dalam bahasa matematika. Ia membisikkan rahasia melalui persamaan dan teori. Salah satu ungkapannya yang paling indah, vektor. Vektor-vektor ini adalah kunci untuk memahami segalanya, mulai dari pergerakan galaksi hingga perilaku partikel kecil. Bayangkan kamu sedang melempar bola. Kamu tidak hanya memikirkan kecepatannya kan? Kamu juga memikirkan arah, jalur pergerakannya secara otomatis. Nah, teman-teman, inilah inti dari vektor. Mengetahui seberapa banyak saja tidak cukup, kita juga harus tahu ke arah mana. Vektor adalah bahasa gerak, gaya, dan perubahan. Vektor membantu kita memahami dinamika dunia, menangkap tarian energi dan materi yang rumit. Sepanjang perjalanan ini kita akan mendalami misteri vektor, mengungkap kekuatan dan keindahan yang tersembunyi. Mulai dari prinsip dasar hingga penerapannya di dunia nyata, H-Voltages-free menjelaskan konsep-konsep knowledge. Berbahkan untuk penilaian musyawarah tinggi bersama vektor linguistik. Lebih dari sekedar angka, skalar dan vektor. Di dunia angka, kita akan bertemu dua jenis warga yang berbeda, skalar dan vektor. Skalar adalah sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita temui setiap hari. Skalar menunjukkan besaran yang hanya memiliki nilai atau seberapa banyak. Bayangkan berat badanmu, suhu di luar, atau banyaknya kopi di cangkirmu. Semua itu adalah skalar. Skalar hanya memberi kita satu informasi, nilai atau besarannya. Di sisi lain, vektor memiliki dua karakteristik. Vektor memiliki nilai dan arah. Vektor seperti anak panah penunjuk jalan membimbing kita melalui berbagai fenomena fisika. Bayangkan gravitasi. Mengetahui seberapa besar gravitasi saja tidak cukup. Kita juga perlu tahu arahnya yang menuju ke pusat bumi. Disinilah vektor berperan. Vektor menunjukkan nilai dan arah dari gaya tak terlihat ini. Vektor dalam kehidupan. Melihat yang tak terlihat. Meskipun abstrak, vektor mudah divisualisasikan. Bayangkan sebuah panah. Panjangnya mewakili besar vektor, dan ujung panahnya menunjukkan arahnya. Representasi sederhana ini membuka banyak kemungkinan. Kita bisa menggambar vektor di peta untuk menunjukkan kecepatan dan arah angin. Dalam fisika, panah digunakan untuk menggambarkan gaya yang bekerja pada suatu benda seperti dorongan roket atau tarikan magnet. Keindahan vektor terletak pada kemampuannya untuk dijumlahkan, dikurangkan, bahkan dikalikan. Operasi-operasi ini bukan hanya latihan matematika biasa, tetapi mencerminkan kenyataan dunia fisik. Vektor memungkinkan kita memprediksi lintasan peluru, menghitung gaya pada jembatan, dan bahkan mensimulasikan aliran fluida. Yang ketiga, menggabungkan kekuatan, penjumlahan vektor. Bayangkan dua orang teman sedang mendorong mobil bersama-sama. Masing-masing orang mengeluarkan gaya yang disebut vektor. Untuk menemukan total gaya yang mereka keluarkan, kita perlu menjumlahkan vektor. Penjumlahan vektor mudah dilakukan dengan metode ujung ke pangkal. Kita tempatkan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Vektor yang ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua mewakili jumlah gaya yang disebut vektor resultan. Vektor resultan ini menunjukkan besar dan arah gaya total. Ini memberitahu kita kemana mobil akan bergerak karena gaya total yang dihasilkan. Keuntungan dari penjumlahan vektor adalah ia dapat digunakan secara luas, tidak hanya untuk gaya, tetapi juga untuk vektor apapun. Baik itu penjumlahan kecepatan, jarak, atau medan listrik, prinsipnya tetap sama. Bagian kelima, vektor di dunia nyata, perjalanan gaya. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di hari yang berangin. Misalnya, kamu sedang berjalan di ladang dan harus melawan angin kencang yang bertiup dari samping. Gerakanmu sendiri, langkah kakimu, itu adalah vektor. Angin juga berpengaruh seperti vektor mendorongmu ke samping. Untuk sampai tujuan, kamu akan secara otomatis menyesuaikan langkahmu dengan mengubah arah dan usahamu. Sebenarnya, kamu sedang menambahkan vektor. Otakmu, seperti komputer yang rumit, terus-menerus menghitung vektor resultan dari gerakanmu dan kekuatan angin. Interaksi vektor ini terjadi di sekitar kita. Dari burung yang terbang hingga sungai yang mengalir, vektor adalah arsitek tak terlihat yang membentuk dunia yang kita kenal. Bagian ke-6, vektor satuan, kompas penunjuk arah. Di luasnya angkasa, arah adalah hal yang paling penting. Mari kita berkenalan dengan vektor satuan, kompasnya dunia vektor. Vektor spesial ini memiliki panjang satu, menunjukkan arah murni tanpa besaran. Mereka seperti rambu-rambu jalan menunjukkan arah tertentu di ruang. Kita menggunakannya untuk menentukan sumbu sistem koordinat, seperti arah X, Y, dan Z dalam ruang 3 dimensi.
Vektor satuan adalah cara yang mudah untuk merepresentasikan vektor apapun dalam bentuk besaran dan arah. Ia adalah unit dasar arah yang membentuk bahasa vektor. Bayangkan arah mata angin pada kompas, utara, selatan, timur, barat. Masing-masing adalah vektor satuan, arah murni yang membantu kita bernavigasi di ruang multidimensi yang kompleks. Bagian 7. Mengubah skala kenyataan. Perkalian vektor. Di papan catur matematika, perkalian memiliki arti baru. Mengalihkan vektor dengan skalar seperti meregangkan atau menekan, menambah atau mengurangi ukurannya. Bayangkan sebuah gaya, sebuah vektor yang digambarkan dengan panah. Ketika dikalikan dengan 2, panjangnya menjadi 2 kali lipat. Artinya gaya tersebut juga menjadi 2 kali lipat. Sebaliknya, mengalihkan dengan setengah akan mengurangi panjangnya menjadi setengah, menunjukkan gaya yang berkurang. Operasi ini disebut perkalian skalar, memungkinkan kita untuk mengubah skala vektor, menyesuaikan ukurannya, mengubah arahnya. Seperti mengatur volume speaker, membuatnya lebih keras atau lebih pelan, tanpa mengubah lagunya. Bagian ke-8. Mengungkap dimensi, perkalian titik dan perkalian silang vektor memiliki bahasa tersembunyi. Ini adalah cara mereka berinteraksi yang mengungkap lebih banyak tentang cara kerja alam semesta. Dua operasi dasar membuka bahasa ini, perkalian titik dan perkalian silang. Perkalian titik mengambil 2 vektor dan mengembalikan nilai skalar. Skalar ini mewakili proyeksi satu vektor ke vektor lainnya. Ini mengukur seberapa banyak mereka menunjuk ke arah yang sama. Bayangkan kamu menyinarikan senter ke dinding. Perkalian titik memberitahu Anda tentang jumlah cahaya yang mengenai dinding secara langsung, dengan mengukur seberapa banyak berkas cahaya dan permukaan dinding menunjuk ke arah yang sama. Di sisi lain, perkalian silang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Personida terbaik dari dua genang yang dibangun sekolah dua vektor rauja, dan Arabjan bertop frugini ciptaan Inggris. Bagian ke-9. Vektor. Pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern. Vektor adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern kita. Mereka adalah fondasi dari kemajuan teknologi dan berbagai bidang ilmu. Di bidang teknik, vektor penting untuk mendesain jembatan, pesawat terbang, dan pesawat ruang angkasa untuk memastikan kekuatan dan stabilitas strukturnya. Dalam grafis komputer, vektor menghidupkan dunia digital kita, menentukan bentuk, gerakan, dan interaksi objek dalam video game, film animasi, dan lingkungan virtual. Dalam fisika, vektor penting memahami segala hal, mulai dari pergerakan planet hingga perilaku gelombang elektromagnetik. Mereka adalah bahasa gaya, medan, dan aliran yang memungkinkan kita untuk memodelkan dan memprediksi tarian energi dan materi yang rumit. Dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, vektor adalah arsitek tak terlihat yang membentuk alam semesta yang kita kenal dan teknologi yang kita andalkan. Memahami vektor bukan hanya memahami konsep matematika, tetapi juga memahami alam semesta yang indah dengan lebih mendalam.